Mukjizat pemberian kepada Tuhan. Sekarang ini di Indonesia dikatakan masa sukar dan daya beli masyarakat itu lemah. Daya beli masyarakat yang lemah bisa jadi karena pemasukan atau penerimaan kita, gaji kita tidak dapat mengakomodir permintaan untuk pembelian karena kita mengutamakan untuk mendahulukan kebutuhan pokok. Dan kalau ini berlanjut terus-menerus seperti ini, roda ekonomi Indonesia akan semakin melambat, dan apabila tidak ada perubahan, maka akan ada dampak yang lebih buruk lagi kepada perekonomian. Saya berharap daya beli masyarakat akan kembali naik lagi. Amin. Supaya kita tahu bersama-sama sebab-sebab daripada daya beli masyarakat menurut ekonomi, sebab-sebab menurunnya daya beli masyarakat menurut ekonomi. Nah, saudara juga perlu tahu, amin saudaraku, walau ini adalah menurut ekonomi, tapi ada hubungannya dengan firman Tuhan. Amin saudaraku. Yang pertama sekali adalah inflasi. Inflasi itu adalah karena kenaikan semua harga-harga. Tetapi dapat juga terjadi karena kenaikan harga kebutuhan pokok. Harga beras, harga sandang pangan. Nah saudara, kalau dia naik, maka kita tidak punya sisa uang untuk membeli apa yang menjadi keinginan kita. Nah saudara, pendapatan real yang tidak meningkat, gaji tidak meningkat, atau juga dikatakan nilai uang yang menurun, ya bisa juga. Nah, minimnya lapangan kerja, banyaknya pengangguran atau PHK, minimnya ketersediaan kredit, dan tingginya beban hutang. Di Indonesia secara khusus dikatakan penurunan daya beli ini terjadi karena tingginya beban hutang, terutama beban hutang online atau yang kita kenal dengan pinjaman online atau pinjol. Tahun lalu saudara begitu marak pinjol, kalau saudara ingat, dan saya katakan pada saudara 2 tahun yang ini marak sekali, saya katakan jangan ikut. Jangan ikut. Kenapa? Karena beban bunga yang dibebankan kepada saudara itu sudah boleh dikatakan mencekik neraka betul. Dan itu sebabnya banyak orang yang terkena pinjol tidak mampu untuk membayar, jangankan pokoknya, bunganya pun dia tidak mampu membayarnya. Dan itu sebabnya semua pendapatannya ditujukan kepada kebutuhan pokok, ditambah lagi bayar hutang. Itu sebabnya tidak bisa beli apapun. Dengan tidak bisa beli apapun, maka timbullah apa yang kita dengar sekarang dengan istilah rojali, yaitu orang-orang yang datang ke mall, rombongan jarang beli, yang hanya ngeliat-liat saja. Itu bukan saya yang buat, itu di internet ada saudara, rojali namanya ya. Nah, dan kemudian di Indonesia ini terjadi penurunan daya beli. Kenapa? Karena kurangnya ketersediaan dana segar. Jadi dana segar dalam arti kata uang kita itu menurut informasi yang saya terima menghilang ke luar negeri. Kemanakah dia? Kepada judi online. Tapi kita harus berdoa, amin. Dan judi online ini saudara, ini sudah ratusan triliun. Dan itu sebabnya saudara daya beli dengan sendirinya pasti menurun. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, ini membuat kita seperti dikepung oleh musuh, dikepung oleh kemiskinan, dikepung oleh kebutuhan. Nah saudara, mau tidak mau, dosa tidak dosa, jahat atau baik, semua kita merasakannya. Amin saudaraku. Ya semua, saya juga tahu dari jumlah persembahan saudara dan juga jumlah persepuluhan saudara, baik dari pusat dan juga cabang. Kita sudah menghitung, ya memang awalnya seperti tidak terpengaruh, tapi lama kelamaan kelihatan juga ada pengaruhnya. Dan ini saatnya bukan karena uang saudara berkurang, tetapi karena Tuhan mau mengubah situasi. Maka saya membawakan firman Tuhan ini kepada saudara. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab berkata bahwa satu ketika
ada musuh yang mengepung Samaria. Dan kepungan musuh ini, saudara, tidak langsung menjadikan Samaria miskin. Samaria itu adalah kota yang kuat, ibu kota Israel. Ibu kota Yehuda adalah Yerusalem, tetapi ibu kota Israel adalah Samaria. Nah, saudara, sangat kuat. Dan musuh sebenarnya tidak bisa menjatuhkan Samaria. Tetapi dia kepung, dan lama-kelamaan mulai kelihatan akibatnya. Orang-orang mulai kekurangan, orang-orang mulai gelisah, orang-orang mulai tertekan, dan pada akhirnya kelihatan betul, saudara, tekanannya. Kalau kita melihat sebenarnya ini, saudara, kita perlu berdoa. Nah, saudara kekasih, dalam nama Yesus kita berdoa supaya Indonesia tidak kembali seperti zaman Orde Baru. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya tidak begitu mengerti dalam skala besarnya karena saya hanya rakyat biasa. Tapi satu perkara, kita perlu berdoa bagi Indonesia. Tapi perkara yang kedua juga, kita tidak boleh turut dalam ini semua kesusahan. Sayang, dengarkan baik-baik. Memang akan ada efeknya kepada kita, tetapi kita tidak ikut serta di dalamnya. Alkitab berkata, saudara, bahwa nanti kesusahan besar akan datang, tetapi Alkitab berkata kita akan terangkat semuanya ke atas bersama Tuhan Yesus. Amin. Ada orang berkata tribulation, ada berkata pre-tribulation. Anyway, yang mana saja kita tetap siapkan hati kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saya percaya kita akan terangkat bersama-sama dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita tidak bisa salahkan siapapun, tapi ada dua perkara yang pasti terjadi pada kita. Nomor satu adalah pemeliharaan Tuhan yang teguh atas kita. Amin. Nah, nomor dua, Tuhan kita mampu memutar balik situasi bagi kita. Di Samaria, orang-orang mulai terasa tekanan daripada kepungan itu. Kepungan musuh membuat orang mulai memakan anaknya sendiri. Artinya apa? Masa depan tidak ada lagi. Dia mengorbankan masa depannya supaya kita bisa hidup saat ini. Udahlah, tidak usah lagi tidak usah lagi kuliah. Yang penting bisa makan hari ini. Udahlah, tidak usah lagi kita ekspansi. Yang penting toko kita tidak bangkrut. Memakan anaknya sendiri adalah mengorbankan masa depan demi saat ini. Dan kemudian dikatakan, saudara, hal-hal yang tadinya menjijikkan jadi tidak menjijikkan lagi. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, di saat kekurangan datang, apa yang artinya? Orang-orang akan masuk kepada hal-hal yang menjijikkan. Tentunya akan lebih banyak lagi perkara-perkara jahat yang terjadi. Itu maksudnya. Dikatakan, saudara, tai burung merpati sudah dijual. Dan kemudian dikatakan kepala keledai. Saya pernah baca, saudara, dikatakan keledai bukan hanya makhluk yang paling bandel, tetapi kepalanya juga sangat sedikit dagingnya. Nah, saudara, masih lebih banyak daging kepala ikan. Itu sebabnya kita selalu makan kepala ikan mas. Haleluya. Nah, itu dijual mahal. Sampai begitu hebatnya kejadian. Dan puji Tuhan, pada saat itu raja memanggil hamba Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu yang dibutuhkan oleh negara, yang dibutuhkan oleh kerajaan adalah hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Dan hari ini kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan sepanjang minggu ini Tuhan berkata, kau hambaku bawakan firmanku. Dan hari ini saya bawakan pada saudara firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, saudara, dikatakan Tuhan bisa memutar balik keadaan. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau musuh bisa menekan berbulan-bulan dan menciptakan suatu keadaan yang mencekam, menciptakan satu keadaan yang berkekurangan selama berbulan-bulan, Tuhan kita bisa membalikkannya dalam waktu satu hari. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nabi Elisa datang dan berkata, besok. Dia tidak berkata seperti saya, akhir bulan ini, akhir tahun ini. Dia nabi yang jauh lebih diurapi daripada saya. Haleluya.
Perkataannya jauh lebih berkuasa. Satu hari kiranya Tuhan memberikan iman dan juga pengurapan yang sama seperti dia juga, supaya saya berani berkata sesuai firman Tuhan pada saudara, besok. Haleluya. Dan hari ini saya rasa dalam hati saya bahwa Tuhan mau berkata kepada saudara, kepada kita semua, bahwa besok pun akan ada perubahan yang dibawa Tuhan pada kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi kepada Tuhan kita. Yang sukacita katakan amin. Nah, saudara, dan pada waktu itu ada satu orang yang tinggi kedudukannya, tangan kanan raja, seorang jenderal, ahli strategi, ahli perang. Dan dia berkata, sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit, perhitunganku berkata hal itu tidak mungkin. Sekalipun Tuhan mencurahkan hujan dari sorga, hatiku berkata itu tidak akan terjadi. Sekalipun Tuhan mau membukakan jalan-jalannya, pikiranku berkata enggak mungkin. Dan Elisa berkata, engkau akan lihat dengan matamu, tapi engkau tidak akan menikmati sedikit pun di antaranya. Mendengar sayang, raja mengundang hamba Tuhan. Hamba Tuhan membawa firman Tuhan. Jangan sampai kedudukanmu membuat engkau tidak percaya pada firman. Jangan sampai persoalanmu membuat engkau tidak percaya pada firman. Jangan sampai pendidikanmu membuat engkau tidak percaya lagi pada firman. Nah sayang, adalah lebih baik kita menjadi orang walau apapun kedudukan kita. Saya berdoa di tempat ini ada orang-orang pintar yang percaya Tuhan. Ada orang-orang kaya yang percaya Tuhan. Ada orang-orang tinggi kedudukannya yang tetap percaya Tuhan. Tetap percaya firman lebih daripada yang lain. Dan saya berdoa firman yang kau percayai itu jadi padamu, jadi padamu, jadi pada kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Yang pertama sekali, pemeliharaan Tuhan teguh atas kita. Alkitab menjamin pemeliharaan Tuhan yang teguh bagi kita semua yang percaya padanya. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena ada bantuan pemerintah, bukan karena kebaikan bahkan kekudusan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Dan inilah doa saya bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan menjadi gembala kita. Kiranya Tuhan menjadi gembala kita. Maka dalam nama Yesus semua kebutuhan kita terpenuhi, terpenuhi, terpenuhi dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Tuhan memelihara kita di semua bidang hidup kita. Bukan sebagian saja. Saya capek dengan orang yang mengotakkan Tuhan kita hanya dalam bagian rohani saja. Kalau memang Tuhan hanya menjawab perkara rohani, nantilah di sorga saja. Kalau memang dia tidak bisa menjawab perkara dunia ini, untuk apa kita punya Tuhan yang hanya tahu roh saja? Alkitab berkata dia adalah roh tapi menjelma menjadi manusia. Dia punya darah, dia punya daging, dan dia tahu segala kelemahan kita. Artinya Tuhan kita bukan hanya perkara rohani, perkara pelayanan, perkara-perkara gereja saja. Tuhan kita mau memenuhi segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Segala keperluan di sini diambil dari bahasa aslinya kriyah.
Kriah itu berarti segala kebutuhan, segala keperluan, segala pekerjaan, segala tugas dan tanggung jawab. Dan kriah ini mencakup keperluan, pekerjaan, tanggung jawab, tugas-tugas pribadi, keluarga, dalam pekerjaan dan bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga keperluan-keperluan untuk masa depan. Jadi ini ayat berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan, pekerjaan, tanggung jawab, dan tugas dalam bidang pribadi, keluarga, bisnis, usaha, pelayanan, masa depanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? That is the kind of God that we have. Itulah jenis Tuhan yang kita punya. Dia tidak berkata, kan sudah kuberikan kemarin. Dia tidak berkatakan sudah ku berkati pelayananmu. Kenapa mesti juga pekerjaanmu ku berkati? Kan sudah ku berkati kemarin, kenapa hari ini mesti ku berkati lagi? Kan sudah ku berkati tahun lalu, salahmu kau tidak menabung. Tidak. Tuhan kita berkata, saudara, semuanya setiap saat Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Dan cara Dia memenuhi keperluan kita adalah dengan menurut nilai dan kelasnya. Sayang, kelas Tuhan kita adalah menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kelas Tuhan kita adalah kelas membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Kelas Tuhan kita adalah kelas membuat orang berdosa menjadi mulia, kudus dan mulia kembali. Kelas Tuhan kita adalah kelas mengangkat orang dari neraka paling dalam dan mendudukkannya di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu adalah kelas Yesus yang engkau punya. Itu adalah kelas Allah yang saya punya. Dan itu sebabnya dikatakan jelas sekali, bagi Dialah segala kemuliaan, yaitu bagi Allah yang sanggup memenuhi bahkan melampaui segala pemikiran dan harapan kita. Dia sanggup memenuhi segala doa-doa bahkan melampauinya. Kenapa? Karena engkau belum kelasnya Tuhan. Karena engkau pemikiranmu belum kelasnya Tuhan. Setinggi-tingginya pemikiran kita, Tuhan akan kembalikan lebih tinggi, jauh lebih tinggi lagi daripada apa yang kau minta. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah sayang, ternyata cara pikir raja berbeda dengan cara pikir kita. Saudara mungkin minta hal yang kecil, Tuhan kasih hal yang jauh lebih besar. Tapi raja kita punya pemikiran yang berbeda. Raja kita punya pemikiran yang berbeda. Selalu lebih daripada apa yang kau minta dan kau doakan. Selalu lebih daripada apa yang kau pikirkan. Maka ketika Tuhan berkata, aku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku, maka percayalah di dalam nama Yesus, sebelum bulan ini berakhir, ada kejutan yang indah dari Tuhan bagimu dan bagi saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Bagaimana caranya? Apa yang menjadi bagian kita? Yang menjadi bagian kita adalah kita memberi dan menabur. Itu memang harus. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan memang bisa mengubahkan segala situasi. Tetapi itu biasanya bagi jiwa baru. Tapi bagi kita anak-anaknya, Tuhan mau kita kerja. Lihat baik-baik saudara, ketika anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu tidak mau kerja, dia lari bawa warisannya, dan dia dilanda kemiskinan, kekurangan, dilanda oleh dunia, dilanda sakit hati, dilanda oleh pengkhianatan.
Dan yang paling kasihan, anak sulung bekerja keras tapi dia tidak tahu bahwa semua yang dilihatnya itu milik dia. Dia berkata, aku sudah kerja keras ya Bapak, tapi kau tidak pernah kasih seekor anak domba sekalipun untuk kurayakan bersama kawan-kawanku. Dan bapaknya berkata, ngomong apa kau? Karena semua yang kau lihat itu milikmu. Adikmu sudah mengambil bagiannya, yang sisa sekarang ini semua milikmu. Banyak anak Tuhan taunya mengeluh, dia tidak tahu mengambil. Bagaimana caranya kau mengambil milikmu? Alkitab mengatakan berkat kita selalu datang pada saat tuaian. Tuaian itu berkat kita, amin. Kita harus bekerja untuk tuaian itu. 2 Samuel 9 ayat 10. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau dan anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Harus dikerjakan, harus dapat tuaian, dari situ baru dapat berkat. Yang mengerti katakan amin. Dan yang paling indah adalah bahwa tuaian kita bukan lagi ditentukan oleh Tuhan. Oleh apa? Nah, ini yang mau saya sampaikan pada saudara supaya saudara mengerti menghadapi zaman ini. Yang mengerti katakan amin. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi tidak ditentukan lagi, tuaian itu tidak ditentukan lagi oleh Tuhan. Tuhan mengatakan tuaian itu ditentukan oleh taburan. Nah, sekarang taburan kita ditentukan oleh apa? Nah, ini sambungan ayat tadi. Tadi ayat 6 kita baca, sekarang kita baca ayat 7 dan 8. Ayat 7 dulu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Nah, di sini dikatakan saudara, kerelaan hati, jangan sedih atau paksaan, karena Allah suka orang yang memberi dengan hati yang sukacita. Jadi saudara, dikatakan banyaknya tuaian kita ditentukan oleh taburan kita. Saya ulangi supaya kita mengerti. Banyaknya berkat kita ditentukan oleh banyaknya tuaian. Betul? Betul? Banyaknya tuaian ditentukan dari banyaknya taburan. Betul? Sekarang banyaknya taburan ditentukan oleh hatimu. Jadi kalau ada yang berkatnya sedikit, siapa yang salah? Saya ulangi sekali lagi. Banyaknya berkat ditentukan oleh banyaknya tuaian. Bukan banyak doa sayang ya. Banyak orang dia pikir karena banyak doa melamar dia menjadi pendoa syafaat di 3 gereja sekaligus, miskin juga. Jadi doa untuk apa Pak Pendeta? Doa untuk menggerakkan sorga. Nah, itu ada ayatnya. Sorga bergerak untuk engkau. Haleluya. Jadi kadang-kadang terbuka juga pintu, tapi kalau tidak bergerak gak ada gunanya juga. Perlu juga doa. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang dengar baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ayat 8. Amin. Ayat 8 Paulus berkata satu jaminan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Sambungannya yang luar biasa saudara-saudara pemirsa. Dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Banyak orang berpikir yang lebihnya itu, ada saya dengar pendeta berkhotbah, memang kata Tuhan saudara-saudara berkelebihan, tapi ini berkelebihan dalam kebaikan. Jadi gara-gara berkat Tuhan maka kita bisa berbuat baik. Astaga, dangkal sekali lah. Walau memang tidak salah, tapi tidak benar sepenuhnya.
Kebaikan, kebajikan diambil dari bahasa aslinya yaitu agathos ergon. Agathos artinya baik, berguna, dapat dinikmati, membawa sukacita, excellent, mulia dan benar. Sedangkan ergon artinya bisnis, pekerjaan, produk, industri, seni, pekerjaan tangan, hasil usaha dan pemikiran. Maka ayat ini berkata Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu supaya kamu semua senantiasa, jadi bukan satu kali saja, lagi, berkali-kali, amin, senantiasa berkecukupan, bukan di satu bidang, tapi dalam segala sesuatu, malah berkelebihan. Berkelebihan dalam apa? Dalam agathos ergon. Apa artinya? Berkelebihan dalam segala yang baik, berguna, dapat dinikmati, membawa sukacita, excellent, mulia dan benar. Di bidang bisnismu, di pekerjaanmu, di dalam produksimu, industrimu, senimu, pekerjaan tanganmu, hasil usahamu, bahkan pemikiranmu. Tuhan hanya sebatas imanmu. Iman datang dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan, betul? Kenapa ada orang dengar tapi dia tidak mau? Balik kepada cerita kita yang pertama. Dia sudah dengar, besok engkau berubah, besok hidupmu berubah, besok keuanganmu berubah, besok ada mukjizat bagimu. Lalu dia berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, nggak mungkin jadi. Kenapa dia ngomong demikian? Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hatinya yang menolak. Firman sudah diucapkan, hatinya menolak. Firman yang diucapkan tidak bisa gagal. Tapi hati yang menolak akan melihatnya tapi tidak menikmatinya. Itu sebabnya agathos artinya baik, berguna, dapat dinikmati. Tuhan akan bawakan sesuatu padamu, Allah sanggup membawa berkat yang dapat engkau nikmati. Itu yang dikatakan Paulus. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya supaya engkau menikmati walau keadaan sukar. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya. Itu sebabnya berilah menurut kerelaan hatimu, jangan sungut-sungut. Engkau sudah dengarkan firman Tuhan, orang yang memberi sedikit akan menuai sedikit, yang memberi banyak akan menuai banyak. Kan begitu katanya, menabur banyak akan menuai banyak. Sekarang tergantung hatimu, jangan kau sungut-sungut. Dan semua tekanan karena penyangkalan diri, walaupun sedih, kau bisa lakukan dengan tersenyum, karena kau tahu ke depan Tuhan pasti balas. Maka kembali lagi sayang, bagi yang ngerti hatinya ngertilah, bagi yang enggak, aku serahkan engkau kepada Tuhan. Yang jelas itu tergantung hati kita, bukan tergantung dunia. Jangan katakan lagi saudara, kita tergantung dunia. Kalau memang tergantung dunia, saya tidak bawakan firman Tuhan ini. Saya akan berkata, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berdoa supaya kita bertahan di dalam kesulitan ini. Karena Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sayang, ini ayat banyak dipakai untuk mengancam orang-orang. Bagus, tapi lebih bagus lagi ini memberikan jaminan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh keadaan ekonomi. Allah tidak biarkan firman-Nya dipermainkan oleh dunia ini. Allah tidak membiarkan firman-Nya dipermainkan oleh daya beli masyarakat.
Firman Tuhan tidak bergantung pada daya beli kita. Firman Tuhan akan berdiri karena apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Maka sekarang percayai firman Tuhan. Saya butuh jemaat yang diberkati. Engkau butuh pendeta yang diberkati. Kita butuh berkat. Kita tidak butuh kepungan-kepungan lagi. Kita tidak butuh kepungan kekurangan, kepungan kebutuhan. Kita tidak butuh kepungan-kepungan musuh. Yang setuju katakan amin. Kita butuh firman dan kita percaya firman. Hari ini hatimu yang menentukan. Yang menerima firman ini katakan saya ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.